Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana kita berburu informasi ya di internet. Jadi misalnya tujuan kita ingin menulis bagi mereka yang sedang menyusun tugas akhir, proposal, skripsi ataupun tesis dan disertasi, ya tergantung dari kebutuhan kita apa, atau mungkin untuk kebutuhan pembelajaran di sekolah dan kita tidak memiliki internet yang cukup untuk selalu menampilkan di sekolah kita untuk web atau pelajaran-pelajaran tertentu yang barangkali masih terkesan banyak, anak-anak bisa tidak fokus. Nah, tentu itu perlu di capture ya, untuk didokumenkan. Nah, saya akan menggunakan aplikasi bernama Feston Editor seperti biasa. Ini sudah cukup banyak gambar-gambar hasil capture yang pernah saya capture pada video sebelumnya sebagai contoh. Nah, ini saya akan minimize dulu. Sumbernya akan kita cari dulu ya. Jadi misalnya teman-teman ingin mencari informasi tentang jaringan komputer. Nah, siapa tahu ini ini tulisan saya keliru ya. Ini dibetulkan. Google sangat cerdas memberi alternatif kalimat yang benar. Oke, jaringan komputer. Nah, teman-teman bisa melihat kalau men-scroll ke bawah, ini cukup banyak ya tulisan-tulisan yang bisa kita temukan dari sumber manapun yang Anda suka dan terpercaya, dari blog ya. Saya akan mengambil salah satu saja, tentu Kominfo ya. Ini Kominfo adalah satu web yang barangkali bisa memberi informasi yang banyak kepada kita, kepada teman-teman semua, jadi yang ingin belajar ya. Nah, di sini kita sudah melihat ada iklan, ada gambar. Silahkan mencari dan anggap saja kita sudah menemukan dokumen yang kita butuhkan. Kenapa ini akan saya contohkan meng-capture ke bawah adalah siapa tahu nanti ini akan dijadikan sebagai referensi, dan tentu kadang penguji meminta di mana Anda mengambil. Selain Anda bisa mengambil alamatnya, di sumber mana Anda mengambilnya, ya tentu Anda bisa menunjukkan dokumennya seperti ini secara offline ya. Ketika misalnya tidak ada internet, dokumennya bisa menjadi lampiran. Nah, tentu Feston Editor, coba kita lihat. Ini kita akan aktifkan. Saya kira kalau kebutuhan seperti ini, kita tinggal masuk di capture. Dan kebutuhan kita adalah bagaimana kita meng-capture seluruh halaman dari atas ke bawah. Tentu kita akan melakukan scrolling window, capture scrolling window ya. Nah, ini sudah aktif. Saya akan mengklik di sini dan tentu akan bergerak ke bawah di batas sampai batas halaman. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa inilah tampilan aslinya di website, karena tentu ketika kita akan membuka satu-satu, apalagi banyak referensi, tentu akan menyulitkan kita. Kalau 20, tentu 20 website, apalagi pada saat itu misalnya jaringan lagi tidak bagus, ya tentu akan menyulitkan kita untuk menunjukkannya. Nah, kita sudah mendapatkan ini dokumennya dan sumbernya juga jelas ya. Nah, ketika kita masih ingin melakukan cropping, ya tentu kita harus melihat dengan selektif di bagian mana yang akan kita potong dengan tidak mengurangi sumber dan bukti di mana kita ambil. Jadi misalnya yang bagian bawah, ketika ini kita ingin hilangkan, cukup ini yang di dot ini ya, seperti pada video sebelumnya, akan kita tarik sampai pada batas yang kita inginkan. Nah, sekalipun di sisi kiri juga ya, tentu juga bisa kita lakukan hal yang sama. Nah, pada bagian atas, apakah tabnya kita butuhkan atau tidak, atau cukup alamat linknya saja, ini bisa kita lakukan editing sedikit, kita cropping di sini ya, sehingga itu saja yang terlihat. Sisi kiri juga kalau mau fokus pada kotak ini juga bisa, sehingga yang terlihat cantik. Dan pada saat dicetak pun saya kira tidak mengambil banyak ya, mengeluarkan banyak tinta, tetapi karena ini hanya dominan putih, tentu tidak akan dicetak ya. Tetapi kalau ini berwarna, tentu warna itu akan dicetak semuanya. Ini kita sudah dapat dokumennya. Tentu yang pertama bisa teman-teman simpan sesuai kebutuhan kalau itu masih dibutuhkan, supaya tidak lupa
misalnya di web mana Anda mengambil sebelumnya. Nah, tentu ketika kita sudah mendapatkan seperti ini, ya tinggal kita menyimpan dokumennya. Dan ekstensi kalau di Feston itu cukup banyak ya. Jadi ini saya akan melakukan saving. Nih, perhatikan pada bagian sini bisa PDF ya, bisa ekstensinya adalah FSC, bisa TIFF ya, tentu ini adalah gambar. Sedangkan kalau dokumen yang ingin di print out supaya dia bisa masuk ke dalam dokumen-dokumen tugas akhir kita misalnya, atau untuk pembelajaran, tentu dengan gampang kita mencetaknya ya. Itu salah satunya adalah file PDF. Saya akan mengaktifkan PDF. Tentu saya akan masukkan saja di sini, di folder ini. Kemudian jaringan komputer, jaringan atau Jarkom ya, Jarkom saya kasih di sini, Kominfo. Nah, dalam file PDF tentu kita akan mendapatkannya. Pastikan foldernya teman-teman hafal, jangan sampai setelah menyimpan lalu masih ada pertanyaan di mana file itu barusan saya simpannya. Ini di C, kemudian ada folder gambar ikon. Oke, karena biasanya kalau latihan-latihan chapter biasanya saya taruh di sini. Oke, di sini saja saya kira. Kemudian kita save dan kita lihat hasilnya. Ini sudah ada tertulis Jarkom Kominfo file PDF. Ini kita akan minimize dulu. Barangkali kita akan menuju ke sana ya, di C, supaya kita lihat hasilnya seperti apa. Gambar tadi ada, di gambar berarti urutan G, gambar ikon, ini dia. Kita juga sudah menemukan kurang lebih size-nya hampir 3 MB ya. Ini cukup besar karena tentu ada gambar macam-macam dari file ini. Saya akan membukanya dalam file PDF. Oke, ini dia. Kita sudah mendapatkan informasinya, dan ini dibuka dari aplikasi kesukaan saya, PDF Action Editor. Ini dia. Kita sudah mendapatkan dokumennya. Tentu untuk kebutuhan ini kita bisa menggunakan. Nah, ini dia. Ternyata hasil chapternya pun dari video chapter ini juga diambil ya. Nah, jadi tentu bisa kita bisa cropping sebatas yang kita inginkan kalau memang tidak dibutuhkan. Kalau dirasa tidak mengganggu karena ini hanya mendokumenkan misalnya, dan ingin digunakan untuk pembelajaran, saya kira ini sudah bisa ditunjukkan ya kepada siswa kita, dan sumbernya juga terlihat jelas sebagai dokumentasi dari di mana sumber tempat kita mengambil. Saya kira begini caranya. Kalau mencetaknya, saya kira boleh mencetak di sini dari aplikasi PDF-nya. Bisa juga sebelumnya ketika kita menggunakan aplikasi Festonnya, bisa juga mencetaknya di sini. Saya kira sudah ada di video sebelumnya. Tinggal masuk di ini ya, print, lalu melihat. Oke, ini dia. Ada 4 halaman. Ini previewnya bisa terlihat ke bawah bahwa ini cukup panjang, dan dari informasinya di sini ada tertulis 4, menunjukkan bahwa ini 4 halaman kalau ini dicetak. Dan masih ada ruang kosong di kertas. Kalau ukuran kertas ini terkesan kecil, teman-teman bisa mengaturnya di sini, fit to page. Bahwa fit to page berarti satu yang tadinya 4 halaman itu dibuat dalam 1 halaman. Saya kira janganlah ya. Ini fit to page, auto size ini seperti itu. Kemudian fit to height itu sama. Jadi karena ini ada 4 halaman ya, tentu yang paling aman adalah dari pengaturan-pengaturan yang kita bisa lakukan di sini, sisa kita sesuaikan, tentu auto size. Jadi betul-betul ini ditunjukkan di sini 1/4, ini halaman 1 dari 4, halaman 2 dari 4 halaman, halaman 3 dari 4 halaman, halaman 4 dari 4 halaman. Saya kira itu terlihat semuanya, dan teman-teman sisa mencetaknya kalau itu ingin didokumenkan. Saya kira begitulah caranya berburu dokumen. Semoga aplikasi ini bisa digunakan dengan baik, tidak disalahgunakan, dan semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.